Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu roh yang teguh dan roh yang rela. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur 51 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Jarang disadari oleh banyak orang percaya bahwa masalah yang sesungguhnya bukanlah karena Tuhan tidak peduli atau Tuhan tidak memelihara umat-Nya, tapi masalahnya justru ada pada diri kita sendiri. Setelah Daud ditegur oleh hambanya, Nabi Nathan, atas dosa-dosanya sendiri yang telah berzina, kemudian menutup-nutupi perbuatannya dengan membunuh suami Batsheba, kemudian Daud tersungkur di hadapan Tuhan dan berdoa. Di dalam doanya, setelah menerima teguran, Daud tidak hanya mengakui dosa-dosanya, tapi dia memohon dua perkara, yaitu yang pertama, perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Yang kedua, perlengkapi aku dengan roh yang rela. Daud sadar betul bahwa yang telah membuat dia jatuh ke dalam dosa perzinahan bukanlah karena Batsheba mandi di depan matanya, atau karena Batsheba terlalu cantik dan menggoda baginya, atau bukan juga karena istrinya di rumah kurang perhatian, kurang pandai berdandan bagi suami, atau kurang mampu membawa dan menjaga penampilan dengan menarik. Yang membuat Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan adalah karena rohnya sendiri tidak teguh, mudah goyah, dan mudah digoda oleh perkara-perkara lahiriah di luar. Itulah sebabnya Daud berdoa agar dia diberi Tuhan roh yang teguh, yang tidak mudah goyah dan digoda oleh apapun. 16 Maret 2021, seorang anak muda bernama Robert Long di Atlanta, Georgia, telah menggoncang Amerika dengan tindakannya yang membabi buta karena menembaki dan membunuh 8 wanita-wanita yang bekerja di massage parlor di kota Atlanta. Di hadapan polisi dan wartawan, Robert Long mengakui perbuatannya dan berkata bahwa dia terikat dengan dosa perzinahan dan pelacuran. Dia selalu digoda dengan pikiran-pikiran kotor di benaknya. Dia membunuh wanita-wanita tersebut supaya dengan harapan dia tidak lagi tergoda oleh godaan dosa tersebut. Dengan kata lain, saya yang berdosa, maka orang lain yang harus disalahkan dengan membayar dosa saya. Bukankah sebagian besar anak-anak Tuhan seperti demikian? Tidak demikian dengan Daud. Dia justru meminta roh yang teguh agar dia bisa bertahan dan tidak mudah tergoda. Permintaan Daud yang kedua adalah agar dia diperlengkapi dengan roh yang rela. NAT atau New English Translation menerjemahkan ayat ini dengan kata-kata demikian: sustain me by giving me the desire to obey. Roh yang rela diterjemahkan dengan kata-kata yang sangat sederhana dan dapat dengan mudah diaplikasikan di dalam hidup kita, yaitu desire to obey atau kerinduan untuk taat. Kenapa Daud meminta roh yang rela atau hati yang rindu untuk taat? Sebab inilah kunci penting untuk bertobat.
Sifat dasar manusia kita adalah membela diri, sekalipun jelas-jelas sudah ketangkap basah. Coba ingat apa yang terjadi di Taman Eden. Adam melemparkan kesalahan kepada Tuhan dan Hawa. Hawa melemparkan kesalahan kepada ular. Justru ular yang tidak melemparkan kesalahan kepada siapa-siapa. Lihat para koruptor yang telah tertangkap tangan oleh KPK. Bukankah semuanya mempunyai alasan pembelaan diri? Bukankah mereka seharusnya justru yang paling tahu tentang hukum-hukum dan peraturan yang berlaku? Kenapa justru mereka yang juga melanggar? Jawabannya sederhana, tidak adanya roh yang rela atau kerinduan untuk taat. Itulah sebabnya Daud berdoa untuk meminta roh yang teguh dan roh yang rela. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Perlengkapi aku dengan roh yang teguh dan roh yang rela, agar aku dapat terus belajar berjalan, mengikuti rencana-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.